Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Baiklah, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita. Tapi sebelumnya kita harus membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar Al-Quran dan hadis dengan materi menerjemahkan surah At-Tin dan memahami isi kandungan dari surah At-Tin. Baiklah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari cara melafalkan surah At-Tin. Nah, sekarang kita akan mempelajari menerjemahkan surah At-Tin. Silahkan kalian perhatikan surah At-Tin di bawah ini. Nah, kita akan menerjemahkannya dari ayat 1 sampai 8. Terjemahan. Ayat pertama, demi buah tin dan buah zaitun. Ayat kedua, demi gunung Sinai. Ayat ketiga, dan demi negeri Makkah yang aman ini. Ayat keempat, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ayat kelima, kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Ayat keenam, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapat pahala yang tidak putus-putusnya. Ayat ketujuh, maka apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu tentang hari pembalasan setelah adanya keterangan-keterangan itu? Ayat ke-8, bukankah Allah hakim yang paling adil? Nah, inilah terjemahan dari surah At-Tin ayat 1 sampai 8. Silahkan kalian perhatikan dan dengarkan ya. Nah, setelah kita mempelajari cara melafalkan dan terjemahan dari surah At-Tin, sekarang kita akan mempelajari memahami isi kandungan dari surah At-Tin. Dalam surah At-Tin, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan penciptaan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Sebagai buktinya, manusia diciptakan sebagai makhluk yang paling sempurna, bahkan melebihi malaikat yang diciptakan Allah dari nur atau cahaya, yang selalu taat kepadanya dan tidak diberi nafsu seperti manusia. Manusia diberi akal, pikiran, hati, dan nafsu. Begitu juga bentuk keindahannya melebihi makhluk yang lain. Nah, dalam surah At-Tin ada 3 sumpah yang Allah sebutkan, yaitu demi buah tin dan zaitun, demi bukit Sinai, dan demi kota Makkah, negeri yang aman. Mengapa Allah bersumpah demikian? Karena pentingnya penciptaan manusia sebagai khalifah di bumi ini. Mereka diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memimpin, memelihara, dan melestarikan kehidupan dunia sampai datangnya hari kiamat. Itulah kenikmatan-kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus selalu diingat oleh manusia dengan selalu beriman dan beramal saleh agar tidak terjerumus dalam kemaksiatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memasukkan mereka ke tempat yang paling rendah atau neraka apabila mereka tidak beriman dan beramal saleh. Sebaliknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pahala dan balasan yang tidak akan putus-putus kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal kebajikan atau amal saleh dengan memasukkannya ke dalam syurga. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah hakim yang paling adil. Oleh karena itu, tidak ada alasan manusia untuk mendustakan hari pembalasan sesudah datang keterangan-keterangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah kandungan dari surah At-Tin. Nah, setelah kalian mendengarkan penjelasan Bunda, sekarang tugas kalian adalah
kerjakan soal bagian 2 nomor 1 sampai 10 yang ada pada halaman 23. Nah, sampai di sini dulu untuk pertemuan kita kali ini. Semoga mudah kalian pahami. Marilah kita tutup pertemuan kita dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan Bunda tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.